Firman Tuhan hari ini, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana situasi mereka dan apa-apa yang bisa kita dapatkan sebagai hamba Tuhan yang juga akan diutus ke tempat pelayanan. Mari kita melihat kembali Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 12. Sebelum kita membaca bagian ayat yang pertama dan seterusnya, saya mau mengajak kita untuk sedikit beranjak dari pasal 13 ke pasal yang ke-12 bagian akhir, yaitu ayat 24 dan 25. Disebutkan di sana, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar. Jadi ada sebuah kisah dari kata maka menunjukkan bahwa ada kisah sebelumnya, yaitu kisah Petrus. Dan kalau kita melihat ayat yang ke-25, beralihlah dari kisah Petrus menuju ke kisah Barnabas dan Saulus yang kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka di sana. Jadi terlihat sekali ada penutupan dari kisah Petrus dan lalu menjadi awal pelayanan kisah Paulus ini. Sebenarnya kalau kita memperhatikan struktur dari Kisah Para Rasul, penulis Kisah Para Rasul memberikan secara apik sekali dua bagian ini dan kita ada di tengah-tengahnya. Jadi kalau kita melihat di ayat yang pertama sampai dengan 12 itu adalah bagian yang pertama dan bagian yang kedua ayat 13 sampai dengan 28. Dan kalau kita melihat bagian yang pertama pada ayat 1 pasal 1 ayat sampai dengan 12 itu adalah pusatnya Yerusalem dan bagian yang kedua adalah pusatnya Antiokhia. Lalu ada Yerusalem, perintah untuk memberitakan Injil dari Yerusalem ke Yudea sampai Samaria dalam kisah Tuhan Yesus naik ke sorga. Dalam kisah kita ayat yang 13 ini dimulai dari Antiokhia lalu sampai ke Roma. Dan kalau kita memperhatikan detail juga pada pasal yang ke-12 ini berakhirnya atau pembebasan Petrus dari penangkapannya. Dan kalau kita terus mengikuti sampai akhir dari Kisah Para Rasul, maka ini adalah kisah ditutup dengan kisah pembebasan Paulus dari penangkapan juga. Jadi ini kisah yang kembar nampaknya. Penulis mau memperkenalkan sosok Paulus pada seseorang yang dia tuliskan khusus ini, tulisannya ini, dan ini adalah bagian yang penting. Jadi ini adalah sebuah peralihan. Sama seperti saudara yang akan meneruskan pelayanan, rekan pelayanan di tempat di mana saudara akan berangkat ini, dengan pengalaman-pengalaman mereka, dan saudara akan meneruskan pelayanan di tempat yang sudah mereka jalani pelayanannya selama ini. Ini adalah sebuah peralihan dan saudara juga akan mengalami. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang kita baca. Di ayat yang pertama disebutkan di sana, di jemaat Antiokhia, ada beberapa nabi dan pengajar. Jadi ada banyak sekali pelayan di sana. Disebutkan namanya, Barnabas dan Simeon, yang disebut Niger, Lukius, orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Nama-nama ini bukan hanya sekedar disebutkan, tetapi juga menunjukkan ada orang-orang hebat di jemaat ini yang bersama-sama melayani. Kita tahu Barnabas dan Saulus baru saja pulang dari Yerusalem, dan itu pelayanan yang tidak mudah. Yerusalem pusat Keyahudian, dan mereka pulang dari sana pelayanan, dan itu sesuatu yang pasti juga sesuatu yang berat, dan pengalaman pelayanan mereka sangat spektakuler pasti. Dan juga ada Simeon yang disebut Niger orang hitam, dan Lukius orang Kirene jauh sekali dari Antiokhia dan ia ada bersama-sama di sana, dan Menahem yang diasuh di kalangan besar yaitu raja wilayah Herodes sana. Dan itu menjadikan pelayanan ini terlihat adalah orang-orang hebat yang melayani di sana. Tapi menariknya, orang-orang hebat dengan pengalaman pelayanan hebat, dengan latar kehidupan yang hebat, itu punya kesehatian. Jadi ada kesehatian di antara mereka, dan mereka terlihat sekali beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Ada kesatuan hati, hidup akur dalam pelayanan, dan itu yang membuat mereka akhirnya mampu mendengarkan suara Roh Kudus dengan jelas. Disebutkan pada ayat yang kedua, ada Roh Kudus berkata, khusus karena Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Mereka mendengar. Jadi dari bagian ini kita tahu bahwa ada kehidupan pelayanan yang baik yang membuat perintah Tuhan terdengar dengan jelas. Saudara akan menuju ke sebuah tempat pelayanan, dan di sana ada banyak sekali orang-orang yang Tuhan hadirkan sebagai warga jemaat, sebagai pelayan, sebagai penatua, guru sekolah minggu. Mereka bukan orang biasa, mereka disiapkan oleh Tuhan, mereka orang-orang hebat. Dan bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas kalau kita bisa berelasi dengan baik dengan sesama pelayan. Dan mereka dalam konteks bacaan firman Tuhan menghidupi itu dengan luar biasa. Saudara, pada bacaan firman Tuhan bukan
berhenti ketika mereka mendengar, tapi mereka terus mengupayakan kemurnian pendengaran mereka. Maka ayat 3 disebutkan, maka berpuasa dan berdoalah. Setelah mendengar perkataan Roh Kudus tentang Barnabas dan Saulus, ayat 3 menunjukkan bahwa mereka terus mau memurnikan suara itu dengan berpuasa dan berdoa agar apa yang dilakukan memang menjadi tepat. Dan ini tanda bahwa mereka guyup, tanda bahwa suasana akrab, suasana yang luar biasa, dan mungkin juga di antara mereka berat untuk melepaskan Barnabas dan Saulus, tapi mereka lalu berupaya untuk terus memurnikan. Dan dalam ayat 3 disebutkan, setelah meletakkan tangan di atas kedua orang itu, artinya bahwa mereka merelakan, setelah mereka memberkati mereka, mengutus mereka pergi dan membiarkan keduanya pergi. Saudara, kata membiarkan ini menunjukkan mereka rela, walaupun berat, tapi ya sudah, ini adalah bagian dalam pelayanan. Silahkan meneruskan karena ini ada suara Roh Kudus. Bukan hanya orang-orang yang merelakan Barnabas dan Saulus, tapi Barnabas Saulus juga nampak sekali bahwa penghayatan mereka bahwa tugas inilah bukan hanya sekedar karena teman-teman mereka membiarkan, tapi ini adalah karena suruhan Roh Kudus sendiri. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat. Karena ada sesuatu. Jadi terlihat sekali bagaimana selalu pelayanan mereka dasarkan dalam tuntunan Roh Kudus. Sudah saya 15 tahun pelayanan di Cianjur, dan sebagai pelayan jemaat di sana, satu-satu pendeta, saya memberdayakan beberapa rekan pelayanan di sana, dan salah satunya adalah Pak Priyo. Ini Pak Priyo yang warnanya hitam. Kalau yang sebelah ini Pak Pandop. Nah, di kalangan gereja Arus lama sebagai pencipta lagu-lagu di Kidung Jemaat. H.A. Pandopo di Kidung Jemaat disebutkannya. Pak Priyo ini adalah tim penyusun liturgi jemaat, dan dia spesifik sekali tugasnya adalah memilih lagu, saudara. Sudah ada yang menarik sekali yang dilakukan Pak Priyo ini. Setiap kali dia mau memilih lagu, saudara, dia selalu berdoa. Kami punya pertemuan khusus untuk mempersiapkan liturgi itu. Pak Priyo selalu berdoa ketika mau memilih lagu. Dan ketika sudah selesai berdoa, dia coba cari, ya. Kalau nggak ketemu, dia berdoa lagi, saudara. Saya bertanya kepada Pak Priyo, Pak Priyo, kenapa sih berulang-ulang berdoa? Ya? Jawabannya begini, saudara. Saya ini dipercaya untuk memilih lagu yang dinyanyikan jemaat pada hari Minggu, Pak. Saya nggak mau pilihan yang saya ambil inilah pilihan saya. Saya mau ini adalah juga tuntunan Tuhan. Dan saya meyakini doa adalah ruang di mana saya mengundang Tuhan lebih lagi, saudara. Saudara, wow, ini mengagumkan sekali buat saya. Dia pilih lagu doang, nggak khotbah, saudara. Seberapa banyak dari kita mempersiapkan pelayanan kita dengan sungguh melibatkan Tuhan dengan kerendahan hati bahwa ini adalah pelayanannya dalam tuntunan Tuhan, bukan sekedar kita. Jangan mengandalkan diri sendiri. Mintalah pimpinan Roh Kudus dalam pelayanan saudara nanti, dalam pelayanan saudara di tempat-tempat masing-masing. Saya mengingat apa yang dikatakan dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pelayanan yang dituntun oleh Roh Kudus adalah ketika kita benar-benar menjalankan perintah Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus, bukan hanya sekedar kemampuan kita. Mari kita melihat apa yang terjadi dalam pelayanan Barnabas dan Saulus yang sudah pergi itu, saudara. Kita melihat ayatnya yang kelima, saudara. Disebutkan dalam ayat yang kelima, terlihat sekali kesungguhan Paulus dan Barnabas memberitakan firman. Setibanya di Salamis, kata setibanya menunjukkan bahwa proses ini tidak ditunda. Sampai langsung dia memberitakan firman, saudara. Ini sangat-sangat khusus sekali. Saya kalau ke tempat baru dan saya ada di tempat itu, maka setibanya di tempat itu saya foto-foto dulu, dan saya pamer dulu. Tapi Paulus dan Barnabas saat itu langsung memberitakan firman Allah. Sudah terlihat sekali bagaimana kesungguhan Paulus dan Barnabas fokus pada pelayanannya. Dan mereka menghadapi situasi yang nggak mudah, saudara. Di ayat yang ke-6 disebutkan, bukan hanya dia memberitakan firman di Salamis, tetapi juga dia mengelilingi mereka, Barnabas Saulus, ya, mengelilingi pulau itu sampai ke Pafos, saudara. Saudara, kalau kita melihat pulau itu, ya, dari Siprus, Pulau Siprus ini,
dari Salamis, kota yang paling dekat dengan Antioquia setelah Paulus dan Barnabas menyeberang, dia terus ke Pafos sampai di ujung sebelah sananya lagi pulau ini, saudara. Jadi seluruh perjalanan itu, pulau itu mereka kelilingi dan mereka memberitakan Injil. Jangan bayangkan kelilingi pulau Siprus ini seperti Pulau Jawa yang sudah terhubung dengan tol Trans Jawa, saudara. Pasti ada begitu banyak tantangan yang dihadapi dalam perjalanan dari Salamis ke Pafos. Kalau kita melihat di ayat yang kelima, disebutkan mereka memberitakan firman Allah di rumah-rumah ibadat orang Yahudi, itu aja udah menjadi tantangan. Jadi tantangan yang pertama terlihat bahwa memberitakan firman di rumah ibadat Yahudi, orang-orang yang tidak menerima Yesus, itu tantangan pertama besar. Tantangan yang kedua, kondisi alam yang luar biasa dalam perjalanan dari Salamis ke Pafos. Mereka menghadapinya. Dan yang lebih khusus lagi, ayat yang ke-6, ada nama disebut di sana, yaitu Bar Yesus, saudara. Saudara, ini adalah sosok yang menjadi tantangan yang begitu berat. Saudara. Siapa Bar Yesus, saudara? Bar Yesus itu bin Yesus, saudara. Jadi anak Yesus. Jadi kalau orang mendengar nama Yesus, Allah yang menyelamatkan, arti dari nama Yesus. Langsunglah kalau Bar Yesus, bin Yesus, waduh, berarti orang ini harusnya menunjukkan kualitas yang baik dari sosok bernama Yesus, Allah penyelamat. Tapi menarik ya dalam bacaan kita, ternyata nggak begitu, saudara. Disebutkan ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Namanya bagus, tapi perilakunya sebaliknya. Dan ini menjadi tantangan luar biasa. Bar Yesus begitu luar biasa, dan ini tantangan yang sungguh-sungguh berat, yang nantinya juga akan diperlihatkan bagaimana tantangan itu terjadi. Jadi pelayanan memang banyak tantangan, dan bentuknya bisa beragam, bentuknya bisa macam-macam ya. Termasuk nih anjing saya di rumah, tantangan pelayanan juga, saudara. Jadi saudara menghadapi begitu banyak tantangan dalam kehidupan pelayanan nanti. Jadi siaplah selalu. Nah, mari kita melihat bagaimana saudara-saudara kita ini, para hamba Tuhan ini, menghadapi tantangan yang ada ini, saudara ya. Bagaimana mereka menghadapi itu, saudara? Mari kita melihat ayat tanggal 7, saudara. Secara khusus sekali disampaikan tentang Bar Yesus ini siapa, saudara ya. Di ayat yang ke-7 dan ke-8 dijelaskan siapa Bar Yesus, saudara. Dia seorang penyihir, tadi sudah disebutkan, nabi palsu. Tapi menarik ayat 7, dia berkawan dengan seorang gubernur, namanya Sergius Paulus. Dan dia bukan gubernur yang biasa. Disebutkan ia adalah seorang yang cerdas. Saudara, bagaimana seorang nabi palsu, penyihir, bisa berkawan dengan kalangan hebat, gubernur. Dan gubernurnya adalah gubernur yang pintar. Jadi bayangkan, bahwa Bar Yesus ini adalah orang yang bukan sembarangan, dia adalah orang pintar, lebih pintar mungkin dari gubernur saat itu, saudara. Sehingga dia berkawan. Saudara, ayat 8 disebutkan, tetapi Elimas, ada nama yang lain, saudara, disebutkan dalam bacaan kita, merujuk pada sesuatu yang penting. Demikianlah namanya disebutkan dalam bahasa Yunani. Elimas bisa diterjemahkan sebagai a wise man, saudara. Jadi coba kita bayangkan, Bar Yesus dari namanya harusnya bin Yesus, baik, tapi nggak begitu, dia penyihir dan nabi palsu. Plus dia adalah orang yang wise man ya. Omongannya bagus, tampaknya pertimbangannya baik, dan itu yang memampukan dia untuk membelokkan iman gubernur Sergius Paulus saat itu. Dan dia bisa membuat dirinya berkawan erat dengan Sergius Paulus. Saudara, ini sebuah tantangan yang luar biasa dari sosok yang gak sembarangan. Dia pintar berkata-kata, dia nabi palsu, dia penyihir. Dan itu sesuatu yang, wow, ini tantangan yang luar biasa, saudara. Bagaimana sikap pelayan Tuhan Barnabas dan Saulus menghadapi tantangan yang berat ini? Mari kita melihat, saudara. Di ayat yang 9 disebutkan, Saulus yang sudah disebut Paulus ini, yang penuh dengan Roh Kudus. Sikap dari Paulus penting banget nih, saudara. Jelas sekali ayat 9 menegaskan bahwa Paulus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia menatap Elimas ini, menatap Bar Yesus. Saudara, ini penting sekali kata menatap ini, saudara. Itu seperti kalau saudara pada saat ini menatap seseorang, ya.
menatap dengan tajam sekali. Itu sesuatu yang penting. Kenapa? Menegaskan bahwa Paulus nggak takut dengan sosok Bar Yesus. Beda kan kalau saya mau ngomong kepada saudara, saudara jangan macam-macam lah ya, begitu. Tapi saya nggak menatap, saudara. Jadi kata menatap menegaskan sosok Paulus berani dengan luar biasa. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus, saudara? Ya, 10 ditegaskan. Hai iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus? Perhatikan, saudara, kata-kata Paulus ini. Bahwa menunjukkan bagaimana Paulus mengenal Elimas, mengenal Bar Yesus ini. Dari namanya, dari sikapnya, langsung dia tahu bahwa dia adalah tukang tipu. Dia adalah musuh segala kebenaran yang membelokkan banyak hal soal kebenaran. Dan itu dihardik oleh Paulus dengan perkataan anak iblis. Ingat, namanya adalah Bar Yesus. Tapi Paulus langsung menegaskan, anak iblis. Sangat kontras sekali dengan namanya, saudara. Dan ini yang menegaskan soal kesungguhan Paulus berani menghadapi tantangan. Dan menariknya ayat 11 disebutkan, Paulus berkata begini, lihatlah tangan Tuhan. Penggalan perkataan Paulus, tangan Tuhan ini penting menurut saya. Kenapa? Karena Paulus selalu memposisikan dirinya di belakang karya Tuhan sendiri. Aku menghardik kamu, aku melawan engkau, Bar Yesus, bukan dengan kekuatanku, tapi tangan Tuhan sendiri. Engkau akan mengalami sesuatu, engkau akan ditimpa menjadi buta, dan engkau tidak dapat melihat matahari. Jelas sekali bahwa pelayan Tuhan pada saat itu, yaitu Barnabas dan Saulus, menghadapi tantangan dengan terus berpaut kepada tuntunan Roh Kudus. Wow, ini penting sekali buat kita yang akan melakukan pelayanan di tempat pelayanan kita masing-masing, saudara. Penting untuk kita terus menyandarkan itu pada Roh Kudus. Belakangan hari semakin banyak sekali rame soal berita-berita simpang siur soal corona, saudara. Ada yang menyebut nggak ada corona lah. Ada yang menyebut lagi rame seorang pelayan Tuhan mengatakan anti vaksin ya. Dan ada begitu banyak hal ya. Lalu kita juga bingung. Apa yang harus kita lakukan? Dan orang-orang menjadi bimbang. Ada banyak tantangan-tantangan yang mungkin kita akan hadapi yang membuat kita akan juga bimbang. Takut. Oh, di daerah ini dikenal ada satu dukun yang besar dan bagaimana aku menghadapinya? Bagaimana aku harus menghadapi begitu banyak tantangan masyarakat yang menolak gereja? Ada banyak sekali hal yang mungkin membuat kita bimbang. Mungkin membuat kita ini benar atau enggak ya, dan lain-lainnya. Saudara, Yosua dikuatkan oleh firman Tuhan ketika dia dipilih untuk menggantikan Musa, membawa bangsa Israel menuju ke tanah yang Tuhan janjikan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya mau mengatakan hal serupa juga kepada saudara yang akan berangkat pelayanan ini. Saudara, hadapilah setiap tantangan. Yakinlah bahwa Roh Kudus akan menuntun saudara. Dan kalau saudara mengatakan pelayanan ini adalah pelayanan Roh Kudus, maka jalanilah perintah Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus, tapi juga mampulah menghadapi tantangan dalam pimpinan Roh, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Saudara, apa dampaknya seorang yang benar-benar menghadapi tantangan dalam tuntunan Roh Kudus, saudara? Terlihat sekali dalam ayat yang 11 dan 12 bacaan kita, pada akhir bacaan kita, bahwa dampaknya langsung terjadi. Seketika itu juga merujuk pada bagaimana kuasa Tuhan itu langsung terjadi, bekerja pada saat itu. Orang itu, yaitu Bar Yesus, yang disebut juga Elimas, diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia mencari orang yang menuntun dia. Coba perhatikan, saudara, namanya Elimas, seorang wise man yang mampu membelokkan segala kebenaran, dan yang terjadi adalah ternyata dia harus minta tuntunan orang lain, nggak bisa ngelihat jalannya. Padahal sebelumnya dia membelok-belokkan kebenaran. Betapa kuasa Tuhan bekerja seketika itu juga dan merubah orang yang nampaknya sangat benar, sangat piawai, penuh dengan tipu muslihat, dan sampai mampu mengkelabui seorang cerdas seperti Sergius Paulus.
Ternyata kuasa Tuhan bekerja sehingga membuat orang ini nggak bisa lagi berjalan, minta tuntunan orang lain. Dan inilah yang membuat Sergius Paulus lalu menjadi percaya. Saudara, ayat yang ke-12, penting sekali kita perhatikan bahwa percayanya Sergius Paulus adalah takjub, ia percaya dan takjub oleh ajaran Tuhan. Bukan atas kuasa Paulus yang mampu menghadik Elimas, bukan pada butanya Elimas, tidak mampunya Elimas berjalan karena kuasa dari Paulus. Tapi justru pengajaran Tuhan itulah yang membuat Sergius Paulus percaya, saudara. Saudara, seberapa banyak kesaksian pelayanan kita memberkati orang dan merubah orang menjadi percaya. Pelayanan berubah jadi kesaksian yang memberkati. Bukan kita, bukan kekuatan kita, tapi Tuhan sendiri. Saudara, saya baru saja selesai isolasi mandiri setelah 14 hari. Yang lalu saya terdeteksi COVID dengan gejala yang sedang, saya panas, ada juga anosia, batuk, pusing, dan demam tinggi, saudara. Itu saya alami. Dan istri saya lalu berinisiatif untuk memberitahu warga sekitar rumah supaya juga warga sekitar rumah terlindungi ya. Jangan ada yang datang, jangan tahu situasi kami begitu. Saudara, ada sesuatu yang menarik sekali yang dilakukan oleh warga sekitar. Mereka punya satu gerakan, yaitu gerakan Malang Peduli. Mereka sejak tahu kami isoman langsung mengirimi makanan rutin, berkoordinasi dengan puskesmas. Di dalamnya, dalam paket ini ada obat, juga ada makanan setiap pagi dan sore mereka kirim untuk membuat kami nggak perlu untuk keluar kemana-mana. Dan saya merasakan betapa Tuhan memberkati saya, menjamah saya dalam pelayanan sederhana yang dilakukan oleh warga sekitar ini. Dan saya meyakini setiap jenis pelayanan apapun yang saudara lakukan adalah bisa menjadi sesuatu yang berdampak luar biasa, memberkati, bahkan membuat kita makin kagum dengan Tuhan, karena Tuhan berkarya melalui banyak orang di sekeliling. Bukan hanya tenaga medis, saudara, tapi juga saudara sebagai pemberita firman, pemimpin jemaat, pendeta jemaat di tempat pelayanan nanti. Sosok-sosok yang luar biasa bisa membuat orang-orang percaya kuasa Tuhan bekerja dalam situasi pandemi yang nggak mudah ini. Bahkan setiap pemberitaan firman saudara akan berdampak dengan luar biasa, saudara. Matius 5 ayat 16 disebutkan bagaimana pentingnya untuk kita bercahaya di banyak orang. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bagian memuliakan Bapamu yang di sorga menjadi penting. Bukan kita yang dimuliakan, tapi Tuhan sendiri. Dan itu yang membuat orang percaya kepada Tuhan, saudara. Dan itu menjadi penting untuk kita lakukan di tengah pelayanan kita. Saudara, pelayanan itu untuk Roh Kudus harusnya membuat kita terus menjalani pelayanan ini dan membawa orang percaya. Dan kita yakin bahwa semua itu adalah karena tuntunan Roh Kudus. Kristus sendiri menunjukkan konsistensi dia melayani. Dia mampu menghadapi tantangan banyak hal. Kristus menjadi teladan buat kita sebagai seorang pelayan. Bagaimana kita terus menggantungkan bahwa perintah inilah datang dari Tuhan. Dan kita mau menjalani seluruh pelayanan dalam tuntunan Roh Kudus. Apapun tantangan kita, bersama Roh Kudus, kita akan mampu menghadapinya. Dan setiap hasil pelayanan kita, ketika orang menjadi percaya, itu juga adalah karena Roh Kudus menuntun kita. Mari saudara, jalani dengan berani, karena Roh Kudus menyertai. Mari kita berdoa, saudara. Kami sungguh bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan untuk kami bersama merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah ini bukan hanya sekedar untuk menjadi pengetahuan, tetapi membekali setiap kami dalam pelayanan kami masing-masing, apapun, dimanapun tempat yang Tuhan percaya untuk kami jalani. Terima kasih untuk tuntunan-Mu dalam Kristus. Amin. Saudara, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan, dan ini struktur yang saya pilih dari seluruh apa yang sudah saya sampaikan. Negaranya Paulus dan Barnabas menjalankan perintah Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus sehingga mampu menghadapi tantangan dan membuat orang percaya.
pulau-pulaunya menjalankan perintah Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Lalu saya mengambil satu ayat firman Tuhan sebagai global view dari Amsal 3. Kemudian yang pulau kedua mampu menghadapi tantangan dalam tuntunan Roh Kudus. Saya mengambil global view-nya Yosua 1 ayat 9. Lalu yang terakhir, orang menjadi percaya karena Roh Kudus menuntun. Saya mengambil global view dari Matius 5 ayat 16, dan oleh-olehnya jalani dengan berani karena Roh Kudus menyertai. Oke, good ya. Jadi tadi siang udah dijelaskan ya sama Bu Mevang ya tentang evaluasi ya. Sudah kan ya? Sudah. Oke. Jadi teman-teman, ini menurut kalian ketiga kriteria ya, apakah khotbah itu tadi yang disampaikan oleh Pak Hendra setia, yang kedua jelas, dan yang ketiga apakah itu relevan. Nah, untuk menjawabnya, kalau dibilang iya setia, kenapa setia gitu ya? Kalau itu jelas, kenapa itu jelas? Gitu. Kalau itu relevan, kenapa itu menurut kalian adalah relevan? Nah, sekarang kriteria yang pertama dulu deh, jelas dulu. Siapa yang mau memberikan penilaian? Bebas. Saya mungkin coba, Bu. Ya, silakan, Rey. Oke. Kalau menurut saya, ini sangat setia malah. Karena semua ayat dikeluarkan, dieksposisi satu persatu juga. Dikeluarkan ada kata-kata, apa namanya, kemarin kita ada belajar kata-kata yang kecil, ada kata-kata yang mungkin diulang. Jadi, apa ya, saya lihat bagus begitu. Kesetiaan terhadap teksnya, wah, bagus lah. Sampai saya aja lupa ini harus mengevaluasi sebenarnya. Ya, dan apa maksudnya? Apakah khotbah ini membantu kita lebih memahami teks itu dengan baik, gitu kan ya? Yang lain masih dalam kesetiaan. Bagaimana menurut kalian? Ayo, jangan ragu-ragu. Dalam hal penggalian teks, ya setia, yang mana yang menurut kalian, bagus ya, saya kok nggak kepikir sih begitu, gitu. Inilah yang menolong saya, itu bagian yang ini nih, yang tadi disampaikan di dalam khotbah. Gitu. Yuk. Saya, Bu. Ya. Waktu saya mendengarkan khotbahnya Pak Hendra, saya mind blown sih. Terutama di bagian itu, bagaimana Pak Hendra mengangkat signifikansi dari bari Yesus itu. Jadi waktu selama ini aku menganalisa ayat itu, nggak terpikir bahwa bari Yesus itu sosok yang sangat besar gitu, tantangan yang sangat besar begitu. Ya. Kalau baca sekilas kan pasti kesannya kayak gampang dikalahkan aja, selesai gitu kan. Tapi itu justru ketika kita membangun figur bari Yesus itu sebagai figur yang sangat penting sebenarnya, situ message-nya menjadi lebih kuat sebenarnya jadinya. Betul, gitu. Betul. Terus tadi yang disampaikan Pak Hendra, tantangannya bukan cuma bari Yesus ya, ada tantangan-tantangan yang lain. Iya, Bu. Tantangan apa tadi? Masih ingat nggak? Wah, saya terfokus sama bari Yesusnya. Yahudi, di rumah ibadat orang Yahudi. Ya, terus apa lagi tadi? Perjalanan. Nah, ya secara geografis, transportasi, penolakan dari situasi sosial pada saat itu, gitu ya. Karena kalau digali jadinya kaya ya. Satu lagi deh, yang unsur kesetiaan ini, siapa yang mau menyampaikan? Saya coba, Bu. Ya, Pak Jimmy. Maaf ya kalau masalah aja. Kalau saya malah takjubnya begini, itu kan semua ayat itu banyak itu ayatnya. Tapi oleh Pak Hendra, dia menyampaikan dalam waktu yang tidak lama bagi saya,
daripada khotbah di gereja gitu loh. Kok bisa itu? Saya mikir juga, Bu. Enak gitu ya. Nggak tahu, mungkin karena pengalaman jam terbang kata Ibu di awal pembukaan itu. Itu aja, Bu. Saya takjub, Bu. Makasih. Ya. Jadi apakah semua sepakat khotbah ini setia? Setia, Bu. Tadi ada pertanyaan kan, gimana caranya membuat global view tanpa kita nyasar? Yang dikhotbahin jadi ayat global view gitu kan? Tadi di grup saya itu ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Kebantu nggak dari khotbahnya Pak Hendra ini? Siapa tadi yang nanya? Gideon. Nah, gimana? Coba. Sama siapa tadi ya? Selain Gideon, tadi yang nanya itu adalah Mercy ya? Mercy kalau nggak salah ya. Gimana? Kebantu nggak? Sangat terbantu, Bu. Ya. Jadi apa tadi yang dipelajari dari cara Pak Hendra menggunakan global view? Ya hanya sekilas aja begitu ya, sehingga tidak terjadi ada khotbah di dalam khotbah begitu. Ya. Karena biasanya nyasar begitu ya, hanya mau ngambil satu perbandingan, tapi akhirnya malah mengkhotbahkan perbandingan itu begitu ya. Jadi lebih banyak fokusnya ke situ. Tapi kalau tadi yang saya dengar dari Pak Hendra, porsinya sudah sangat cukup begitu dan jadi terbayang begitu seharusnya bagaimana. Ya. Oke, ini nggak ada yang apa namanya bukan mengkritik kali ya, ada yang mengoreksi Pak Hendra juga boleh loh, atau yang bilang kalau menurut saya tuh mungkin kalau begini lebih baik sih, gitu, itu nggak apa-apa loh ya, nggak harus semuanya di ini ya. Pak Hendra nggak gila pujian kok ya. Nanti takutnya kalau mengkritik Pak Hendra terus dihardik seperti dia menatap Paulus menatap Sergius. Oke, yang kedua jelas ya, struktur, tentang struktur nih jelas. Bagaimana? Ada yang mau memberi komentar? Tadi kan Pak Hendra nggak ngomong poin 1, poin 2, poin 3, kan nggak ngomong gitu dalam khotbahnya kan? Nah, coba. Mau ditunjuk kah ini? Atau? Bu. Silakan. Kalau saya sih, Bu, udah sangat-sangat jelas, Bu. Soalnya dari susunannya tadi Pak Hendra ngomong, memang Pak Hendra nggak ngomong, ini poin pertama ya, ini poin kedua. Tapi kita selaku pendengar aja udah tahu maksud Pak Hendra apa gitu, Bu. Jadi memang udah dari awal, dari pendahuluan udah kelihatan, terus masuk ke langkah-langkah selanjutnya, dari gagasan utama, topik-topiknya sampai ke poin-poinnya, sampai ke penjelasan ke bawah sudah sangat jelas sih, Bu. Jadi udah nggak dibilang ini poin ini, tapi di situ kita ngerti sih, Bu, sampai relevansinya juga dapat, Bu. Ya. Itu sih, Bu, kalau dari saya. Ya. Ya tadi perhatikan nggak bahwa di setiap poin itu dikasih aplikasi, karena soalnya ada yang nanya kenapa aplikasi nggak di belakang aja sekalian gitu. Nah, iya itu juga, Bu, yang mungkin yang lebih mengerti pendengar kali ya, Bu. Ya kan? Soalnya Pak Hendra iya langsung kasih kayak seperti yang COVID apa gitu-gitu, Bu. Oke, siapa lagi tentang kejelasan? Saya, Bu. Ya, Pak Kris. Kelihatan sekali Pak Hendra menggunakan cara narasi ya, bercerita gitu. Jadi mengalir, poin-poinnya itu mengalir gitu, tanpa tadi Bu Dwi kan menyebutkan, saya juga mencoba memperhatikan, tapi memang ada sebenarnya di bawah itu kan kalimat-kalimat itu tuh poin sebenarnya bagi saya itu, supaya mengingatkan jemaat juga bahwa ini poin gitu ya. Nah, tetapi menariknya itu metode narasi bercerita itu sesuatu yang membuat orang tuh asik gitu. Ya. Mengikuti cerita itu, udah habis gitu. Itu kan khotbah yang bagus itu kan nggak kerasa kalau panjang, tapi nggak kerasa. Itu paling hebat tuh kalau saya bilang bisa bercerita seperti itu, metode yang dipakai. Dan memang yang tadi Pak Jimmy sampaikan juga saya kagumnya. Sebetulnya kalau saya ngerasa kalau topik ini saya ngomong bisa panjang gitu, tapi Pak Hendra bisa ngomongnya
bagus gitu ya, pendek dalam waktu yang tadi saya ngitung mungkin 30 menitan kayaknya itu saya perkirakan. Itu luar biasa bisa khotbah 30 menit untuk topik ini gitu dengan metode narasi. Jadi tidak tergoda keluar konteks gitu, tidak tergoda keluar tapi tetap di situ gitu. Yang saya senang ini untuk yang seperti ini. Ya, terima kasih. Ya, jadi dapat contoh khotbah yang baik ya. Oke. Satu lagi tentang kejelasan, apa yang menolong kalian? Jadi ngeliat, oh jadi dari khotbahnya Pak Hendra saya belajar ini nih, supaya kalau saya di dalam khotbah saya bisa lebih jelas gitu. Yang mana? Kalau saya, Ya. tadi saya melihat Pak Hendra menyampaikan khotbahnya itu ada, dia berangkat dari satu gagasan ya, gagasan utama itu kan mengenai tuntutan Roh Kudus. Dari tuntutan Roh Kudus ini dia menarik itu. Kalau kata Roh Kudus itu menjadi satu mengisi setiap poin-poin dalam penjelasannya itu. Jadi saya belajar bahwa dari konteks firman Tuhan itu ada kata-kata yang diulang, yaitu Roh Kudus dari Kisah Para Rasul itu pasal 13 itu. Dan jujur ya, kenapa ya waktu saya kerjakan tugas ini hampir mirip ya, apa yang saya tangkap itu saya bagi 3 poin itu. Saya pertama memilih bagaimana Roh Kudus memilih Barnabas dan Saulus begitu. Terus poin kedua itu ada tantangan ya yang dialami pelayanan dari Barnabas ketika dia melakukan pelayanan. Terus Pak Hendra kan sebut tadi dampak ya begitu, dampak dari pekerjaan Roh Kudus itu. Dan saya menulis itu dapat dampak dari pekerjaan kuasa Roh Kudus yang membuat si tukang sihir itu menjadi buta dan kemudian menjadikan menjadi percaya, menjadi takjub terhadap pelayanan itu. Itu sih yang saya bisa tangkap dari Pak Hendra tadi. Oke. Ya, kalau Pak Hendra kasih tips gimana Pak Hendra supaya dalam berkhotbah itu strukturnya itu bisa jelas sehingga kita nggak nyasar kemana-mana gitu Pak Hendra. Sama seperti yang Bu Mevang katakan ya, atau Budi ya tadi yang mengatakan kalau memang mau ke gunung ya jangan ke pantai gitu. Teksnya begitu banyak banget yang menarik ya. Misalnya kayak Yohanes ya. Yohanes itu juga menarik ya, tapi kita harus fokus. Nah, fokusnya saya fokus pada Roh Kudus karena Kisah Rasul fokusnya memang pada karya-karya Roh Kudus. Dan saya fokus aja di situ gitu. Jadi ketika kita ya udah ambil pilihan fokus, walaupun ketika gali kan nemu ini dan itu, terus sayangnya kalau kita nggak kasih tahu, janganlah khotbah nggak cuma sekali kok. Iya. Karena ada beberapa kali yang lain. Nanti kita akan sampaikan itu. Itu aja, Bu. Iya, gitu ya. Boleh nanya Bu ke Pak Hendra? Ya. Pak Hendra, berapa lama Bapak nyusun khotbah itu, Pak? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Udah berkali-kali, Pak. Maksud saya. Yang pertama, Pak. Pokoknya pertama, Pak. Pertama nyusun khotbah ini. Yang pertama ini mungkin 4 hari kali ya. 4 hari. Pelatihan itu kan kalau kayak Bu Dwi gini melakukan 4 hari, kemudian di hari awal pelatihan udah mau eksposisi mana? Oh ya, eksposisi ini baru deh susun dulu. Jadi ketika Bapak Ibu gali firman, saya juga gali firman, dengerin itu kan jadi dapat masukan. Oh, ini bagus juga nih penggaliannya dan seterusnya. Satu harinya berapa jam, Pak? Satu harinya berapa jam? Saya masih ini sih soal khotbah. Oh, ya, kalau pengalaman di Cianjur ya Pak, saya tuh punya kelompok pengkhotbah Selasa untuk khotbah hari Minggu. Selasa dibahas bersama dengan kelompok pengkhotbah. Kita dapat banyak hal, bahkan udah dapat struktur khotbahnya. Kemudian hari-hari selanjutnya itu tinggal kita mencari pernak-pernik untuk ilustrasi dan lain-lainnya. Dan hari Jumat biasanya lalu presentasi di hadapan majelis jemaat, khotbah yang akan disampaikan di hari Minggu. Dan itu menjadi pengulangan. Jadi saya sih ditolong kalau di dalam pelayanan di Cianjur lalu tuh Selasa ada kelompok pengkhotbah, hari Jumatnya ada presentasi dengan di hadapan majelis jemaat, lalu hari Minggu khotbah, lalu hari Senin, Selasa, Rabunya kembali itu ada renungan
berdasar pada poin-poin firman Tuhan hari Minggu, hari Kamis ada kelompok kecil yang membahas firman Tuhan hari Minggu. Jadi saya nggak disibukkan dengan begitu banyak pemberitaan firman dengan berbagai teks yang harus digali gitu. Jadi satu teks itu untuk relatif 2 minggu ya. Jadi kita bisa fokus di sana dan menolong sekali karena ada kelompok pengkhotbah. Itu aja. Oke, makasih Pak. Ya, jadi Langkah menekankan pentingnya kelompok pengkhotbah itu, Pak Jimmy. Jadi nggak kerja sendiri, dibentuk kelompok-kelompok supaya saling membantu satu dengan yang lain. Ya, ya oke. Sekarang yang relevan ya, nanti terakhir Bu Mevang yang kasih tips-tips tentang relevansi ini ya. Nah, menurut kalian relevan nggak? Terus kalau iya, kenapa? Ya, terus apa yang kalian pelajari dari cara Pak Hendra membuat supaya khotbahnya itu relevan? Oke, silakan. Kapan lagi lo mengevaluasi Pak Hendra? Ini kesempatan langka ini. Ayo silakan. Kalian sedang mengevaluasi seorang pendeta GKI. Ya Bu, boleh? Ya, silakan. Kalau saya tadi terkesannya karena transisinya smooth banget Bu, jadi sangat smooth gitu. Dan juga yang saya nangkep gimana Bu ya? Kalau saya ini cenderung agak terburu-buru untuk menjelaskan, jadi langsung to the point gitu kan. Tapi kalau Pak Hendra tuh pelan-pelan, dia membangunnya pelan-pelan, kayak bangun itu Bu, bangunan kartu itu kan harus pelan-pelan, nanti bagus. Dan aku nangkep memang jemaat pasti perlu waktu untuk mengolah di dalam pikirannya. Iya kan. Jadi makanya butuh waktu, dan itu kelemahan saya. Karena terburu-buru, kadang-kadang jemaat bisa orang yang mendengarkan saya khotbah tuh bisa pusing gitu. Jadi mikir, wah berat kali kok. Padahal mungkin sebenarnya nggak berat, tapi karena saya langsung to the point, jadinya gue yang kepala mereka. Udah buru-buru isinya banyak gitu ya, padat. Iya Bu. Iya. Oke, jadi relevansi itu dilihat dari mana sih? Dilihat dari ilustrasi dan dilihat dari aplikasi. Ya, terutama aplikasi ya, itu yang membuat relevan ya. Gimana menurut kalian? Jadi tadi dikatakan sama Herbert ya, jadi membangunnya itu antara dunia Alkitab dan dunia masa sekarang tuh, Pak Hendra kasih jembatannya tuh pelan-pelan, dibangun pelan-pelan, sehingga smooth transisinya. Orang nggak ngerasa nih, diajak pindah dari dunia Alkitab, tiba-tiba pindah ke daerah COVID. Gitu kan. Nanti balik lagi ke Siprus, gitu. Dari Siprus nanti dibawa lagi ke Malang, kan gitu ya. Oke, yang lain sekarang. Silahkan. Samly deh, Samly gimana Samly? Menurut kamu relevansinya? Saya saking speechless nggak bisa ngomong apa-apa Bu. Sangat relevan sih Bu. Apalagi kan Pak Hendra juga selalu mengaitkan ini dengan kondisi sekarang ya Bu, kayak pandemi lah, tim medis lah. Saya aja awal-awalnya ini kan mau eksposisi kan, saya kayak bertanya gitu dalam hati, emang ada ya kaitannya sama COVID? Ternyata bisa gitu. Kayak banyak menegur sih Bu. Sangat relevan Bu. Ya, jadi menurut kamu yang bisa dipelajari dari Pak Hendra apa Sandy? Untuk membuat khotbahnya itu relevan gitu. Kalau kamu yang mau khotbah nih, oh saya mencontoh Pak Hendra nih. Gitu. Seberapa dalam sih Bu gali teksnya itu, kayak luas banget gitu loh Bu. Tadi aja kayak nggak kepikiran gitu sampai menelusuri peta, terus kayak sebelumnya itu kayak buat benar-benar kayak arti Bar Yesus itu kayak nggak kepikiran gitu Bu. Ya. Jadi ada ini ya. Ya, ada penggalian yang serius yang ditunjukkan gitu ya. Dikasih peta tadi nolong ya, jadi kita kebayang ya, oh Siprus tuh kayak gitu, oh Antioquia posisinya di situ gitu kan. Jadi kebayang. Bu Dwi, ya. Mungkin tambah relevansinya karena kita pendengar juga mahasiswa yang bergumul ini Bu di masa pandemi. Ya. Mungkin tadi kurang ke sana, Pak Hendra sudah masuk ke pelayanan. Memang nggak salah, saya setuju relevansi yang itu, cuma kurang karena ini kan pendengar mahasiswa yang
pergumulan berat ini di masa pandemi. Berani menghadapi tantangan belajar. Perlu penghiburan ya Pak ya? Iya, ya itu tadi bagaimana dihibur, dikuatkan gitu di tengah pandemi sebagai mahasiswa online. Ya itu Pak Hendra. Terima kasih. Ya, oke. Jadi tantangannya kangen sama kampus, Bu. Oke, yang lain. Relevansinya gimana? Apa yang bisa dipelajari dari cara Pak Hendra membuat ilustrasi dan aplikasi? Mungkin kalau dari saya ya Bu, selain tadi juga ilustrasi Pak Hendra itu ya berkaitan kan, kita lagi COVID, terus tadi tentang ada hoax, tentang ada apa di medis dan sebagainya, yang sangat relevan juga ininya apa dari aplikasinya sendiri begitu. Kalau Pak Hendra tadi kan bilang konteksnya untuk orang-orang yang mau diutus itu, mereka sudah tahu mau diutus kemana, ini mungkin ya penguatannya begitu. Sehingga kalau saya membayangkan saya sebagai mahasiswa atau ya mungkin hamba Tuhan yang mau diutus misi begitu, itu ya pasti sangat terhibur sih. Maksudnya ada kekuatan begitu. Rasa apa ya? Ya segala ketakutan, nanti kan ada banyak ketakutan kalau diutus pelayanan itu seperti terjawab dalam khotbah itu begitu. Iya. Apa ya, bisa relate dengan konteks audiensnya begitu. Jadi bagusnya itu nggak cuma aplikasinya tuh nggak cuma dicempelin gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya centelin nih Roh Kudus yang mengutus misalnya ya. Dari banyak penjelasan aplikasinya, jadi saudara jemaat, marilah kita menyadari bahwa Roh Kuduslah yang mengutus kita. Biasanya kadang-kadang cuma begitu aplikasi ya. Kurang kena, tapi tadi kan dijelasin ya, diutus kemana, maksudnya apa, dijelasin dalam konteks pelayanan. Menghadapi tantangan juga. Jadi dibawa ke dunia dulu, dan tantangan zaman dulu dan tantangan zaman sekarang. Dijelasin dua-duanya gitu. Jadi nggak cuma sekedar ada gitu. Itu biasanya aplikasi itu kurang dipikirin, jadi cuma dicantolin gitu loh. Ya kalau teksnya bersukacita, cuma kita bersukacita, mari jemaat kita bersukacita, udah selesai gitu. Ya jadi yang bisa kita pelajari yang disampaikan Pak Hendra itu dipikirin benar tuh, konteks dulu dan konteks sekarang, gimana sih ngebawanya gitu. Ya kondisi di sana, kondisi di sini, gitu. Tantangan di sana, tantangan di sini. Itu penting sekali dalam khotbah ya. Oke, Bu Mevang kasih tips-tips, Bu Mevang gimana? Ini. Ya, kalau bagi saya yang sangat-sangat menonjol dari khotbahnya Pak Hendra, selain yang tadi semua, adalah kelihatan Pak Hendra itu observasi detail. Jadi umpama form pengamatan penggalian, itu kayaknya formnya penuh gitu, jadi semua itu ada ditulis gitu. Saya sangat berharap teman-teman semua juga melakukan hal yang sama. Ya. Dari kelompok saya tadi mungkin sepertinya entah karena waktu atau apa, sepertinya belum kelihatan, belum terlalu kelihatan gagasan utama dan poin dari teman-teman itu kurang menunjukkan hasil penggalian yang rinci gitu. Jadi percayalah kalau teman-teman memberikan waktu betul-betul mengisi form pengamatan, pasti khotbahnya lebih berisi. Pasti. Ya. Kita itu kadang-kadang males, kadang merasa sibuk dan lain sebagainya. Itu kita lihat hari ini dari contoh khotbah Pak Hendra itu, pengamatan kecil-kecil itu bisa muncul, bisa menjadi sangat indah sekali. Ya, benih khotbahnya itu sangat indah. Jadi itu yang sangat menjadikan kekuatan khotbah Pak Hendra itu menjadi kaya, dan juga tadi nggak bertele-tele karena isinya tuh padat, isinya benih khotbah dari ayat-ayat yang merupakan hasil pengamatan. Kemudian yang kedua, tips mengenai relevansi, besok kan itu sesi saya tentang jembatan. Nah, jadi nanti akan disampaikan panjang lebar di situ. Tapi dari tadi Pak Hendra saya belajar dia kuat dalam hal relevansi karena dia memberikan pengalaman pribadi. Jadi ada foto dari majelisnya, lalu foto dari box makanan.
Jadi itu juga tips kalau teman-teman mau memiliki ilustrasi yang kaya, apalagi dengan foto-foto, rajin-rajinlah mengumpulkan, baik itu tulisan ataupun foto. Jadi koleksi pribadi, ini pengalaman saya gitu, disimpan aja, nanti lama-lama kalau kita berkhotbah lama-lama bisa ingat, oh ya aku punya gambar ini, gitu. Oh ya aku punya foto ini. Jadi pengkhotbah yang baik itu punya koleksi pribadi tentang foto atau quote atau pengalaman sendiri. Kemudian mungkin karena ini zamannya online di mana kita sangat bersandar kepada gambar, maka kita juga perlu memberikan waktu untuk memikirkan gambar yang kita tampilkan. Tadi Pak Hendra menampilkan gambar dokter, itu saya baca ada tulisan China ya. Jadi ini misalnya saya menjadi orang lain atau menjadi saya juga. Jadi kan yang ditampilkan foto yang besar gitu, langsung saya lihat, loh kok fotonya dokter di Cungkuo ya, di China gitu. Kenapa nggak dokter dari Indonesia gitu? Nah, jadi ini karena online, Mbak. Karena online itu dari orang-orang itu sangat memperhatikan gambar kita. Jadi akan lebih relevan kalau itu fotonya dokter Indonesia misalnya gitu ya. Ini hanya tips saja. Yang intinya adalah zaman online harus memperhatikan gambar yang kita tampilkan. Karena ya tadi namanya zaman ini, apalagi anak pemuda remaja itu sangat merhatiin gambar kita. Jadi itu aja Bu Dwi. Nanti besok ada penjelasan lagi. Thank you. Hendra, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Bu Mei. Waduh, saya baru sadar kalau gambarnya. Wah, ini luar biasa nih ya Bu Mei. Memang sangat teliti sekali. Terima kasih Bu. Juga teman-teman, terima kasih untuk apresiasinya. Dan memang kalau kisah narasi kita pasti seneng ya untuk melihat, untuk menikmatinya. Nanti ada tantangan-tantangan sendiri untuk kisah-kisah yang lainnya. Tapi menggali firman dengan pengamatan yang kita sudah pelajari bersama itu, benar kata Bu Mevang, bahwa justru itu titik awal yang penting. Jangan mikirin dulu soal strukturnya, begitu, gali aja dulu. Dan wow, itu saya juga kagum ketika menemukan beberapa bagiannya seperti Bar Yesus sekilas gitu, tapi karena pesan di metode Langham itu semua yang disebutkan itu penting. Ya biasanya tuh saya terbantu dengan Alkitab Sabda tuh ya. Kan kita bisa arahin kursor kita lalu ada penjelasan soal kata itu. Wah, itu menolong sekali ya. Ketika saya deketin kursornya pada Bar Yesus, muncul penjelasan soal Bin Yesus, Elimas, muncul penjelasan soal Weson, dan itu menghasilkan banyak sekali. Pengamatan melelahkan, perlu waktu, tapi justru di situ yang pintu masuk hal yang penting yang kita akan dapatkan. Itu aja, Bu. Ya, jadi intinya teman-teman kita itu, saya harap teman-teman juga ngeliatin, oh kita nggak nyuruh-nyuruh doang gitu. Ya, tetapi dipraktekkan juga di dalam ini sudah kita lakukan gitu ya. Pak Hendra ngajarin pengamatan kan. Kalau Pak Hendra ngajarin pengamatan lalu hasil khotbahnya tidak memunculkan hasil pengamatannya, kan kita kelihatan. Padahal Pak Hendra yang ngajarin sesi pengamatan gitu kan. Tapi justru dari pengamatan itu yang kuat muncul di dalam khotbahnya hari ini gitu ya. Ya, oke, kita ketemu lagi besok jam 8 ya. Itu terima kasih hari ini, istirahatlah baik-baik supaya besok kita bisa bertemu kembali ya. Minta Ronald ya berdoa ya. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kekayaan kebenaran firman-Mu yang telah kami pelajari bersama-sama hari ini. Terima kasih secara khusus Tuhan sudah memakai Bapak beberapa pembimbing kami, Bu Dwi, Bu Mifangs, dan juga Pak Hendra Tuhan. Terima kasih untuk setiap pelayanan yang telah Tuhan pakai dan berikan bagi kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan ketiga pembimbing kami Tuhan. Dan kami juga menyerahkan buat kami para mahasiswa. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap perlengkapan yang telah Tuhan berikan bagi kami di masa pendidikan kami saat ini di bangku teologi ya. Dan kiranya melalui setiap pembelajaran
dan juga setiap berkat-berkat yang kami terima Bapa melalui materi yang diberikan, memperlengkapi lebih dalam lagi Bapa di dalam melayani Tuhan. Dan kiranya melalui setiap pembelajaran ini, kami semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kembali waktu kami Bapa di sore hari ini Bapa, hingga kami nanti beristirahat ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Sampai besok. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Supaya mereka mengerjakan perikop untuk besok, nggak diberitahukan sekarang, supaya mereka mengamati. Ya, oke. Dari Bu Mevang ya, perikopnya ya? Iya. Ya, silahkan. Ya, untuk besok perikopnya dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Ya, kalau bisa malam ini sudah mengamati ya, karena tadi menjadi modal untuk struktur khotbah kita. Kejadian 12 1 sampai 9. Oke, jelas ya? Kejadian 12 1 sampai 9. Oke. Ya. Oke, sampai besok. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sampai besok. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih.